Halo teman-teman inspirasi Taruna Mandiri, berjumpa lagi di channel ITM, yang dimana video kali ini nanti kita akan membahas tentang pengolahan lahan pertanian yang sudah mati. Akan kami perlihatkan bagaimana lahan pertanian ini bisa mati. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini rekan ITM sedang menyiapkan beberapa perlengkapan menuju ke lahan yang akan kita perbaiki ini. Teman-teman saat ini sedang mengukur wheat mat, yang dimana ini nanti sebagai penutup lahan yang saat ini baru akan diperbaiki. Panjang lahan ini 25 meter ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju kepada lahan yang akan kita olah. Sembari menunggu bagaimana kondisi lahan yang sudah mati, kenapa sih kita harus mengolah lahan, dan kenapa lahan bisa disebut lahan mati? Yang dimaksud lahan mati adalah minimnya kemampuan daya dukung tanah bagi perakaran dan pertumbuhan tanaman. Daya dukung itu antara lain keberadaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, cacing, dan binatang pengurai lainnya. Dampak pemakaian pupuk sintetik dan herbisida berlebihan menjadi residu racun lenyapnya mikroorganisme pengurai ini. Maka generasi muda sudah saatnya bijaksana dalam menggunakan bahan-bahan aktif yang memiliki efek samping pada lingkungan. Lahan yang telah mati wajib dihidupkan kembali, seperti yang dilakukan rekan muda ITM di Bumi Pala Jinawi ini. Rekan ITM tengah mempersiapkan lahan untuk ditanami bawang merah. Tentu saja, bawang merah butuh lahan yang cukup gembur agar perkembangan umbinya bisa optimal. Langkah pertama yang dilakukan rekan ITM adalah dengan memberi tanaman kacang tanah, karena jenis tanaman ini akan menjadi inang bakteri yang mampu mengambil unsur nitrogen udara, yaitu bakteri Rhizombium. Pasca panen kacang tanah, maka proses dilanjutkan dengan membuat parit yang lebih dalam sekitar 70 cm. Dan dimaksudkan sebagai tampungan air sekaligus menjaga kelembapan tanah. Setelah itu, rekan muda ITM menaburkan abu kohe yang telah matang, dolomit arang sekam, zeolit, asam umat, trichoderma, dan rhizombium. Wah, banyak juga ya teman-teman. Mau tidak mau, untuk menghidupkan kembali tanah memang butuh proses yang panjang, butuh tenaga dan pikiran yang ekstra. Maka jangan lagi melenyapkan mikroorganisme di lahan ya rekan-rekan, kasihan bumi kita. Di jantung kehidupan terhampar sebuah anugerah yang seringkali kita lupakan nilainya, tanah. Ia adalah ibu pertiwi, sumber pangan, dan penopang peradaban. Namun, di berbagai sudut negeri, kita menyaksikan pemandangan yang memperhatikan. Lahan pertanian yang membisu, tanah yang kehilangan vitalitasnya, seolah tak lagi mampu memberikan kehidupan. Inilah lahan pertanian yang sudah mati. Pemandangan ini bukan sekedar estetika yang buruk, melainkan sebuah alarm bagi keberlanjutan kehidupan kita. Mengapa tanah yang dulunya subur bisa mencapai kondisi memprihatinkan ini? Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab kematian lahan pertanian, sebuah tragedi ekologis dan ekonomi yang saling berkaitan. Mengapa tanah bisa mati? Salah satu penyebab utama adalah praktek pertanian monokultur yang berkepanjangan, menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus tanpa rotasi menguras nutrisi spesifik dalam tanah.
tanpa memberikan kesempatan bagi tanah untuk memulihkan diri. Ibarat tubuh manusia yang hanya diberi satu jenis makanan, tanah pun menjadi kekurangan gizi dan rentan terhadap penyakit. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis secara berlebihan juga menjadi biang keladinya. Awalnya, bahan-bahan ini memang memberikan hasil panen yang instan. Namun, dalam jangka panjang, mereka merusak struktur tanah, membunuh mikroorganisme penting yang berperan dalam kesuburan, dan meninggalkan residu berbahaya yang mencemari lingkungan. Tanah menjadi ketergantungan pada input kimia, kehilangan kemampuan alaminya untuk menopang kehidupan. Praktek pengolahan tanah yang tidak tepat juga menjadi faktor signifikan. Lapisan topsoil yang kaya akan nutrisi terkikis oleh air dan angin, menyisakan lapisan tanah yang tandus dan tidak produktif. Tak kalah penting adalah pencemaran tanah akibat limbah industri, limbah rumah tangga, atau tumpahan bahan kimia berbahaya. Zat-zat beracun ini merusak kualitas tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan bahkan bisa membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Terakhir, pengelolaan air yang buruk, baik itu kekurangan air akibat kekeringan maupun kelebihan air yang menyebabkan banjir dan pemadatan tanah. Juga berkontribusi pada kematian lahan pertanian. Tanah yang terlalu kering atau terlalu padat akan sulit ditembus akar tanaman dan menghambat sirkulasi udara serta nutrisi. Meskipun tampak mustahil, lahan pertanian yang mati bisa dihidupkan kembali melalui serangkaian upaya yang terencana dan berkelanjutan. Proses ini membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan komitmen yang kuat. Langkah pertama adalah diagnosis tanah secara menyeluruh. Kita perlu mengetahui kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah. Pengambilan sampel tanah untuk diuji di laboratorium atau memberikan informasi penting tentang kandungan nutrisi, pH, tingkat pencemaran, dan populasi mikroorganisme. Langkah selanjutnya adalah pembersihan dan remediasi tanah. Jika terdapat pencemaran, tindakan khusus perlu diambil untuk menetralkan atau menghilangkan zat-zat berbahaya. Ini bisa melibatkan penggunaan fitoremediasi, menggunakan tumbuhan untuk menyerap polutan, penambahan bahan-bahan tertentu untuk mengikat polutan, atau bahkan penggantian lapisan tanah yang tercemar jika kondisinya sangat parah. Perbaikan struktur tanah menjadi kunci berikutnya. Tanah yang padat perlu diolah agar lebih gembur dan memiliki aerasi yang baik. Penggunaan alat pengolahan tanah yang tepat seperti baja atau cangkul bisa membantu, namun perlu dilakukan dengan bijak agar tidak merusak lapisan tanah yang lebih dalam. Penambahan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang juga sangat penting untuk memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang. Pengembalian kehidupan biologis tanah adalah aspek krusial. Penambahan kompos dan pupuk kandang tidak hanya memberikan nutrisi, tapi juga menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Selain itu, penggunaan pupuk hayati yang mengandung kultur mikroorganisme unggul dapat mempercepat pemulihan ekosistem tanah. Penanaman tanaman penutup tanah juga membantu melindungi tanah, menambah bahan organik, dan meningkatkan keanekaragaman hayati di dalam tanah. Pengelolaan air yang efektif juga tak boleh dilupakan. Pembuatan saluran drainase yang baik untuk mencegah genangan air, serta penerapan teknik konservasi air seperti pembuatan sumur resapan atau terasiring pada lahan miring
akan membantu menjaga kelembapan tanah yang optimal. Menghidupkan kembali lahan yang mati adalah sebuah awal. Tugas selanjutnya yang tak kalah penting adalah menjaga kesuburan tanah agar tidak kembali pada kondisi semula. Ini membutuhkan perubahan paradigma dalam praktek bertani. Pertanian organik menjadi salah satu solusi utama. Mengurangi atau menghilangkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis, serta mengandalkan bahan-bahan alami dan praktek yang ramah lingkungan, akan menjaga keseimbangan ekosistem tanah dalam jangka panjang. Rotasi tanaman adalah praktek sederhana namun sangat efektif. Menggilir jenis tanaman yang ditanam pada lahan yang sama akan membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanah, memutus siklus hama dan penyakit, serta memperbaiki struktur tanah. Penggunaan tanaman penutup tanah secara rutin, terutama di antara musim tanam, akan melindungi tanah dari erosi, menekan pertumbuhan gulma, menambah bahan organik, dan meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Konservasi tanah dan air melalui pembuatan terasiring, kontur farming, dan penanaman tanaman tepi akan mencegah erosi dan menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Kotoran ternak menjadi sumber pupuk organik yang kaya nutrisi, dan pengembalaan terkontrol dapat membantu mengendalikan gulma dan merangsang pertumbuhan tanaman. Mungkin terdengar paradoks, namun pertanian itu sendiri memegang peranan krusial bahkan di tahap awal pengolahan lahan yang mati. Kehadiran petani dengan pengetahuan dan pengalaman adalah kunci keberhasilan revitalisasi ini. Petani adalah garda terdepan yang akan melakukan diagnosis awal kondisi lahan, mengaplikasikan teknik pengolahan tanah yang tepat, dan merawat lahan dengan penuh perhatian. Pengetahuan lokal tentang jenis tanah, pola cuaca, dan tanaman yang sesuai menjadi aset yang tak ternilai harganya. Di tahap pengolahan, pemilihan tanaman pionir yang tepat juga sangat penting. Tanaman pionir adalah jenis tanaman yang mampu tumbuh di kondisi tanah yang kurang subur dan membantu memperbaiki kualitas tanah. Leguminosa misalnya mampu mengikat nitrogen dari udara dan menyuburkan tanah secara alami. Lebih dari sekadar teknik, semangat dan harapan para petani adalah energi penggerak dalam proses revitalisasi ini. Keyakinan bahwa tanah bisa kembali subur, harapan akan panen yang melimpah di masa depan, dan cinta terhadap bumi adalah modal yang tak ternilai harganya. Pengolahan lahan pertanian yang mati bukanlah pekerjaan instan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kolaborasi dari berbagai pihak, petani, ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat luas. Namun dengan tekad yang kuat dan pengetahuan yang tepat, kita bisa menghidupkan kembali tanah yang membisu, mengembalikan kesuburannya, dan mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Karena di setiap butir tanah yang subur terkandung harapan akan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Mari bersama-sama kita rawat tanah kita, karena tanah yang hidup adalah masa depan kita. Oke teman-teman, inspirasi Taruna Mandiri, cukup itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ITM ini. Terima kasih dan salam bertani.